Halo guys, gimana kabar kalian semua? Pastikan hari Kali ini saya akan merangkum alur cerita film Aquaman yang dirilis tahun 2018. Dibintangi oleh Jason Momoa sebagai Aquaman. Film ini teater laga hidup ketiga yang menampilkan karakter Aquaman, mengikuti Batman vs Superman Dawn of Justice tahun 2016 dan Justice League tahun 2017. Mohon maaf kalau saya salah bahasa Inggrisnya ya. Oke, mari kita mulai ceritanya. Pada tahun 1985, di Maine, penjaga mercusuar bernama Thomas Carey menyelamatkan Atlana, ratu bangsa bawah laut Atlantis, dari badai. Atlana ini keturunan Raja Atlantis. Dia kabur dari kerajaan karena dipaksa menikah dengan Raja Orphan. Tom merawat Atlana hingga sembuh. Akhirnya mereka jatuh cinta dan memiliki seorang anak bernama Arthur yang dilahirkan dengan kekuatan untuk berkomunikasi dengan makhluk laut. Saat Arthur berumur sekitar 4 tahun, Atlana diburu oleh prajurit Atlantis untuk kembali ke kerajaan dan menikah dengan Raja Orphan. Atlana berhasil mengalahkan prajurit Atlantis, namun Atlana tahu bahwa mereka bakal terus datang untuk menangkapnya. Maka dari itu Atlana memutuskan untuk kembali ke Atlantis dan menikah dengan Raja Orphan demi menyelamatkan Arthur dan Tom. Atlana juga meninggalkan trisulannya untuk Arthur. Saat Arthur masih sekolah dasar, ia mengunjungi wisata akuarium bersama guru dan teman sekolahnya. Di sini Arthur mulai muncul kekuatan supernya, di mana saat Arthur dibully oleh temannya, hiu dan para ikan lainnya marah dan akan menghancurkan kaca akuarium. Namun Arthur menenangkan mereka dan berbaris di belakang Arthur, membuat orang-orang tercengang melihat Arthur. Dari sinilah Arthur dijuluki Aquaman. Saat itu juga Atlana mengirim Vulko, penasehat Atlana, untuk misi melatih Arthur. Di bawah bimbingan Vulko, Arthur menjadi seorang pejuang yang terampil. Namun Arthur menolak Atlantis setelah mengetahui bahwa ibunya dieksekusi oleh Raja Orphan karena memiliki anak laki-laki setengah jenis, yaitu Arthur. Sekitar 10 tahun kemudian atau pada masa kini terjadi perampokan di kapal selam milik Angkatan Laut Rusia. Perampok tersebut dipimpin Jesse Ken. Ia memiliki anak bernama David yang ikut merampok bersama ayahnya. Saat itu Ken memberikan belati peninggalan ayahnya yang dijuluki Menta kepada David, karena nantinya David bakal menggantikan Ken sebagai pemimpin perampok, jadi semacam turun-temurun. Tiba-tiba kapal selam yang ditumpangi mereka mengalami goncangan seperti menabrak sesuatu. David mengira itu kapal selam, namun ternyata itu manusia, dan sudah pasti itu Aquaman yang akan menyelamatkan kru kapal dan menghabisi para perampok. Arthur berhasil masuk dan menghabisi para perampok. Tinggal David dan Ken. David mencoba melawan Arthur, namun karena Arthur ini manusia super, dengan mudahnya mengalahkan David. Lalu Ken datang dan menembak Arthur dengan peluru peledak. Namun itu tak membuat Arthur mati. Arthur kembali bangkit dan menombak Ken dengan pipa besi. Di sini Arthur mengetahui bahwa mereka ayah dan anak. Ken yang terluka menembak Arthur kembali, namun meleset, membuat kapal selam mengalami kebocoran. David meminta bantuan kepada Arthur untuk mengangkat roket yang menimpa kaki Ken, tapi Arthur tak mau menolongnya karena perbuatan mereka sudah banyak menghabisi nyawa orang. Ken menyuruh David untuk pergi dan membiarkan dirinya mati. Ken meminta kepada David untuk membalaskan dendamnya kepada Aquaman. Kini David benar-benar marah dan akan balas dendam kepada Aquaman. Dan Arthur membawa awak kapal yang selamat ke daratan.
di suatu tempat Samudra Atlantik di mana pada zaman Raja Atlantis pertama mengadakan rapat di tempat ini bersama para raja 7 samudra. Kini Raja Om, keturunan Atlantis, mengundang Raja Nereus untuk mengadakan rapat. Raja Om ini anak dari Atlana dan Raja Orphak, jadi dia adiknya Arthur. Tujuan Raja Om mengundang Nereus untuk mengadakan peperangan kepada bangsa permukaan, ya seperti kita ini ya. Karena bangsa permukaan atau daratan sudah berperilaku buruk, mereka membuang sampah sembarangan ke laut, memburu paus, ya intinya mencemari laut ya. Namun Nereus masih pikir-pikir karena dirinya tak mempermasalahkan bangsa daratan. Sejauh ini Nereus baik-baik saja. Lalu tiba-tiba kapal selam datang dan menyerang mereka, membuat Nereus dan para prajuritnya terluka. Namun Raja Om berhasil menghancurkan kapal selam tersebut. Kini Nereus benar-benar marah dan akan ikut ajakan Raja Om, yaitu menyerang daratan. Vulko yang melihat kejadian itu seperti tak menyangka, karena Vulko mempercayai bangsa daratan baik dan ramah. Wah, gimana ini? David yang sedang sedih karena kematian ayahnya didatangi kapal selam milik kerajaan Atlantis. Lalu Raja Om muncul dalam bentuk holografis. Ternyata Raja Om dan David ini sudah mengenal lama. Mereka bersekongkol. Kapal selam yang menyerang waktu rapat itu ulahnya David dan tanpa awak kapal. Wah, gitu ya. Jadi semua ini rencana Raja Om. Sepertinya ada niat buruk. Arthur dan Tom yang baru keluar dari bar menuntun ayahnya ke mobil karena mabuk kebanyakan minum ciu. Lalu datanglah Meira, putri Raja Nereus, tunangannya Raja Om. Meira ini disuruh Vulko untuk menemui Arthur dan memberitahu bahwa Raja Om akan berperang dengan bangsa permukaan yang akan mengakibatkan miliaran orang mati. Meira meminta Arthur untuk menyingkirkan Om karena Raja Atlantis yang sebenarnya adalah Arthur, anak pertama Atlana. Namun Arthur harus mengambil Trisula Atlan yang lama hilang. Trisula tersebut bisa mengendalikan isi lautan, jadi nantinya Arthur dipercaya oleh bangsa bawah laut. Tapi Arthur ini menolak dan pergi meninggalkan Meira. Saat Arthur membawa ayahnya pulang, Arthur dikejutkan dengan kedatangan mega tsunami yang dikirim Om dan menyambar mobil Arthur, membuat ayahnya yang lagi teler terpisah dengan Arthur. Lalu Meira datang menyelamatkan Thomas dan mengeluarkan air di tubuh Tom. Arthur berterima kasih kepada Meira dan kini Arthur akan melengsarkan adiknya demi kedamaian di laut dan di darat. Meira akan mengajak Arthur menemui Vulko di Atlantis karena Vulko tahu tentang Trisula Trident of Atlan. Mereka menaiki kapal dan menuju tempat persembunyian Vulko. Sesampainya di tempat persembunyian Vulko, mereka bertemu. Vulko memberitahu bahwa kaum permukaan menyerang Raja Om dan ayahnya Meira. Namun Arthur tak percaya karena bangsa permukaan Atlantis dianggap dongeng. Raja Om dan kerajaan Sebel yang dipimpin Raja Nereus akan mengajak 2 kerajaan lagi di seluruh samudra untuk menyerang permukaan. Vulko menyuruh Arthur untuk menahan peperangan ini dengan cara mengambil terlebih dahulu Trisula Atlan yang ditempa oleh ahli senjata terbaik sepanjang sejarah dan terbuat dari besi Poseidon, lalu diberikan kepada Raja Atlantis pertama. Di sini Vulko menceritakan asal-usul Atlantis. Saat itu Atlantis sangat maju, mereka menemukan energi tak terbatas, waktu dunia lain masih pikir bumi itu datar. Namun Raja Atlantis terlalu ambisius, haus akan kekuatan. Ia mengeluarkan kekuatannya membuat kota Atlantis tenggelam. Tapi kekuatan tersebut membuka jalan untuk masa depan dan memberi kemampuan bernafas dalam air. Mereka berevolusi, yang lain mengalami kemunduran dan menjadi biadab. Lalu sang raja menjalani sisa hidupnya dalam pengasingan. Dia dan Trisula tak pernah terlihat lagi. Namun tim arkeolog Atlantis menemukan rekaman kuno beberapa bulan yang lalu di dinasti pertama kerajaan Deserter. Vulko meyakini bahwa benda tersebut menunjukkan letak Trisula Atlan. Tiba-tiba prajurit Raja Om datang dan menyerang Arthur karena Arthur terdeteksi dari bangsa permukaan. Vulko dan Meira bersembunyi tanpa diketahui para prajurit.
Arthur berhasil dikalahkan dan dibawa ke hadapan Raja Om, yaitu adik Arthur sendiri. Dengan songongnya, Arthur menantang Om untuk bertarung. Siapa yang menang akan menjadi raja. Dengan senang hati, Raja Om menerimanya. Mereka akan bertarung di cincin api, semacam tradisi pertumpahan darah kayak duel ya. Siapa yang menang, ia akan mendapatkannya. Arthur diberi baju oleh Vulko dan akan menggunakan trisula milik ibunya untuk melawan Om. Sebelum pertarungan dimulai, Om memberi gelang kepada Mera yang katanya milik Athena. Di sini Arthur baru tahu kalau Mera tunangan Om. Sabar bos ya. Lalu Arthur dan Om ngedumel. Om menyalahkan Arthur karena gara-gara dia ibunya dieksekusi. Om menyambut rakyatnya di cincin api terlebih dahulu, disusul dengan Arthur, di mana pada saat Arthur muncul, rakyat mencemoohnya. Langsung saja mereka gebuk-gebukan. Di sini Arthur hampir bikin Om terbunuh, kejebur ke lava. Lalu Om marah dan menyerang balik Arthur. Akhirnya Arthur kalah. Om menghancurkan trisula Arthur dan akan membunuhnya. Tiba-tiba ada yang menyerang Om, dan serangan itu tak asing lagi, pasti ulahnya Mera. Mera akan menyelamatkan Arthur dan membawa kabur Arthur dari Atlantis. Lalu Om dan prajuritnya mengejar Mera. Di sini Om menembaki kapal Mera hingga terjatuh. Arthur dan Mera keluar dari kapal, lalu menghampiri paus yang kebetulan lewat. Arthur berkomunikasi dengan paus tersebut untuk meminta perlindungan. Lalu mereka masuk ke mulut paus untuk bersembunyi. Om mengira Mera sudah mati karena melihat kapal Mera tenggelam ke danau lava. Kini Arthur dan Mera akan menuju Gurun Sahara untuk mencari tempat kerajaan Deserter, di mana nantinya mereka mendapat petunjuk untuk mengambil trisula Atlan. Mereka menaiki pesawat untuk menuju lokasi tersebut. Sedangkan Om mengetahui Mera belum mati karena sebelumnya Om sudah memasang gelang ke Mera, ternyata itu GPS mendeteksi. Om akan membunuh mereka karena Mera sudah berkhianat. Namun Raja Nereus meminta jangan sampai melukai putrinya, lebih baik ditangkap saja. Lalu Om menemui David untuk meminta bantuan membunuh Mera dan Arthur atau Aquaman. David diberi baju pelindung dan senjata plasma yang bahan bakarannya cuma pakai air aqua. David yang juga dendam banget sama Aquaman sangat senang dan semangat. David memodifikasi senjata tersebut dan mewarnainya dengan warna hitam. Kini David dijuluki Black Manta. Kita kembali ke Arthur dan Mera, di mana alat pendeteksi Mera ini menunjukkan kerajaan Deserter berada di bawah, dan mereka langsung terjun dari pesawat tanpa parasut. Gila guys, mati tuh. Oh nggak mati cuy, kuat banget ya ini berdua ya. Lalu mereka menyusuri gurun dan berhasil menemukan kerajaan Deserter. Ternyata berada di bawah Gurun Sahara. Saat memasuki kerajaan tersebut, kini Arthur percaya bahwa trisula Atlan benar-benar adanya karena ada bekas pembuatan trisula di tempat tersebut. Mera menemukan sebuah arkeolog seperti meja bundar, nggak tahu ini namanya apa. Lalu Mera meletakkan rekaman kuno di meja tersebut, namun tak terjadi apa-apa. Mera mencoba menggunakan keringat Arthur untuk menaruhnya di atas rekaman kuno, dan ternyata itu berfungsi. Raja Atlantis pertama muncul dalam bentuk hologram. Ia memberi teka-teki dan petunjuk ada pada botol tepat di bawah Arthur dan Mera berada.
Mereka mengambil botol tersebut dan menemukan peta. Peta tersebut membawa mereka ke Sisilia di Italia. Nah, di sini mereka mulai menyukai satu sama lain ya. Cie. Arthur dan Mera mencoba berpikir untuk memecahkan teka-teki tersebut. Lalu Arthur mengingat cerita sang ayah bahwa raja sejati di Italia adalah Romulus. Langsung saja Arthur menaruh botol tersebut ke patung Romulus dan ketemu letak Trisula itu berada. Benda tersebut berada di tengah-tengah laut. Saat Mera dan Arthur akan melakukan penukaran air liur, tiba-tiba mereka diserang Black Manja dan prajurit Om. Mera dan Arthur terpisah. Arthur melawan Black Manja, sedangkan Mera melawan pasukan Orm. Mera mencoba kabur, namun itu tak membuatnya berhenti. Akhirnya Mera melawan dan berhasil mengalahkannya. Sedangkan Arthur berhasil mengalahkan Black Manja, namun Arthur terluka karena terkena senjata plasma. Arthur tahu Om melacak Mera, ternyata itu disebabkan oleh gelang yang dikasih Om. Lalu Mera menghancurkan gelang tersebut. Mera mencuri kapal dan menuju lokasi Trisula Atlan, serta membawa Arthur yang baru siuman. Saat mereka sudah sampai lokasi, badai menerjangnya. Tiba-tiba datang Thrage, makhluk yang milih mundur dan jadi biadab kepada Atlantis. Mera dan Arthur diserang oleh Thrage yang jumlahnya banyak banget. Lalu Arthur mengambil mercon. Wah, apa ini namanya nggak tahu ya. Ternyata Thrage makhluk kedalaman dan takut kepada cahaya. Arthur dan Mera memutuskan untuk terjun dan menuju ke bawah laut. Ternyata di bawah adalah kerajaan Thrage, di mana Ratu Atlan dieksekusi di sini. Mereka terus berenang menuju celah cahaya. Para Thrage berhenti mengejar di sini. Lalu Arthur dan Mera masuk ke dalam cahaya tersebut, membuat mereka terpental dan terpisah. Mera berhasil masuk ke dunia lain, namun ia pingsan. Tiba-tiba Mosasaurus datang dan akan memakannya. Namun Mera diselamatkan seseorang dan membawanya ke daratan. Arthur muncul ke permukaan. Ternyata mereka berada di laut tersembunyi di bawah inti bumi. Wow, di mana para dinosaurus masih hidup di sini. Orang yang menolong Mera adalah Ratu Atlana. Ternyata dia masih hidup. Arthur akhirnya bertemu sang ibu. Atlana menanyakan kepada Arthur tentang keadaan Tom. Arthur memberitahu bahwa Tom selalu ke dermaga setiap mentari muncul di pagi hari. Menanti kedatangan Atlana membuat Atlana bersedih dan dia kangen banget sama si Tom. Lalu Atlana menunjukkan Trisula tersebut yang berada di balik air terjun. Hanya Trisula itu yang bisa membawa mereka keluar dari sini. Namun Trisula tersebut dijaga oleh Karaten, makhluk legenda yang nyata. Lalu Arthur memasuki air terjun untuk mengambil Trisula tersebut. Benar saja, Arthur menemukan Trisula tersebut. Saat mau mengambilnya, Karaten datang dan menyerang Arthur. Makhluk ini sangat kuat dan hampir membunuh Arthur. Namun Arthur refleks mengeluarkan kekuatannya yang bisa berkomunikasi dengan makhluk laut. Karaten terkejut karena tak ada satupun orang yang bisa berkomunikasi dengannya selain Raja Atlan pertama. Akhirnya Karaten mengizinkan Arthur untuk mengambil Trisula Atlan tersebut. Kini Arthur bakal jadi Raja Atlantis yang akan melengsarkan adiknya yaitu Om. Arthur membawa Mera dan ibunya keluar dari sini. Sedangkan Raja Om berhasil membujuk 3 kerajaan di samudra untuk membantunya. Kini Raja Om ingin menambah 1 kerajaan lagi, yaitu Kerajaan Brian. Kerajaan ini sama seperti Kerajaan Thrage yang tak mau tunduk kepada Atlantis. Om bakal membunuh pimpinannya agar pasukan Brian tunduk dan ikut perang melawan bangsa permukaan
dibantu kerajaan Sembel Atlantis berperang melawan kerajaan Bran. Saat Orm akan membunuh pimpinannya, ia terlempar jauh karena sesuatu muncul di bawahnya. Ternyata itu Karaten yang akan membantu kerajaan Bran bersama Arthur yang di atasnya, membuat kerajaan selain Atlantis terkejut karena Arthur memiliki Trisula Atlan. Dengan Trisula Atlan, Arthur mengendalikan semua makhluk laut untuk menyerang Atlantis. Thresh juga dikendalikan Arthur. Lalu Mera datang menemui ayahnya yaitu Nerus untuk tak ikut campur dan untuk menyerah. Karena Arthur sudah memiliki Trisula tersebut, Nerus pun nurut. Arthur memancing Orm untuk ke permukaan karena sebelumnya Arthur kalah di dalam air. Sambil disaksikan para raja dan rakyatnya di atas kapal mereka bertarung. Awalnya Arthur kewalahan menghadapi Orm. Namun Arthur mengingat gerakan Trisula yang diajari Vulko saat remaja. Arthur menguasainya dan mengalahkan Orm. Tapi Arthur enggan membunuh Orm karena dia adik sendiri. Di sini Atlana datang, membuat Orm terkejut dan terharu. Ternyata kakaknya menyelamatkan sang ibu. Kini Orm menyesal perbuatannya, lalu ia ditangkap. Sekarang Arthur menjadi rajanya. Dia berhasil mencegah peperangan ini. Jadi bangsa permukaan dan bawah laut akur kembali, didampingi Mera yang akan menjadi pasangannya nanti. Atlana kembali ke permukaan, kembali ke mercusuar untuk menemui Tom. Film ini ditutup dengan Black Manta yang terombang-ambing di laut, lalu ditolongi oleh Dr. Stephen Shin, seorang ilmuwan yang terobsesi dengan Atlantis. Dr. Shin ingin sekali pergi ke sana, namun dengan syarat Dr. Shin harus membantu David mencari tahu tentang Aquaman. Oke guys, semoga kalian paham alur cerita film yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Menurut saya ini sudah lengkap ya, dan mudah dipahami. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini, jika ingin hidup, maka makanlah. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.